edukasi solusi, pengetahuan yang bermakna, informasi kesehatan herbal, alamiah dan aman. Pengembangan diri hidup lebih harmonis tak terlupakan. Edukasi, pusat pengetahuan, sehat dan bahagia. Jasa pijat, copywriting, iklan, toko online, semuanya ada. Temukan solusi lengkap, hidup lebih sehat dan bermakna. Bersama Edukasi, menggapai hidup yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Edukasi dalam kondisi yang insya Allah selalu sehat, dan juga harapan yang sama untuk teman-teman semua yang sudah terkoneksi. Terima kasih ya buat yang selalu support, yang sharing-sharing, baik itu sharing secara tips herbal dan juga sharing-sharing tentang pengembangan diri. Seperti biasa di program Masih Dalam Pengharapan ini, saya akan bercerita tepatnya agar teman-teman masyarakat tahu bagaimana kita bisa bersosialisasi. Maksudnya kami selaku teman-teman ya, diri disabilitas netra ataupun disabilitas secara umum dan masyarakat secara keseluruhan. Kemarin kita sudah bahas tentang normal nggak normal, dan itu sering disalahpahami oleh sebagian orang yang itu disematkan atau disebutkan ke teman-teman disabilitas, padahal itu salah. Jadi normal nggak normal, kemarin kita bahas tentang perilaku, budaya, dan kebiasaan. Dan di sini di session video ini saya akan cerita tentang bagaimana jika kita mempunyai keluarga yang mengalami disabilitas. Saya nggak jelaskan ya disabilitas itu apa. Disabilitas sudah tahu mungkin teman-teman. Kalau belum tahu, simak video saya sebelumnya, disabilitas itu bagaimana. Nah, cara yang paling penting adalah diajak ngobrol, ditanya. Jangan hanya berasumsi. Jadi harus dikomunikasikan. Contoh, misalnya ada tamu nih yang berkunjung ke rumah. Nah, kita itu sebagai keluarga dari disabilitas harus mau mengajak atau mengenalkan dari keluarga kita ke tamunya. Nah, saya ambil contoh misalnya keluarga saya ya, ada anak saya kemudian temannya main. Maka di situ anak saya memperkenalkan temannya kepada saya. Namanya si A, kemudian mau main, dan usahakan dari keluarga itu jangan malu. Karena perlu kita ketahui kondisi disabilitas saya, kondisi disabilitas teman-teman saya itu bukan pilihannya. Itu adalah takdir. Jadi yang namanya takdir ini kita nggak akan tahu. Bahkan kita lahir di lingkungan mana, keluarganya siapa, itu kita nggak akan bisa milih. Sama halnya dengan kondisi disabilitas ini takdir. Kalau kita menyalahkan ini, kemudian kita malu sama keluarga kita yang nggak lihat, kemudian kita mengurung mereka ke dalam kamar, nggak boleh keluar, ini pada akhirnya akan membuat mereka semakin merasa nggak diakui keberadaannya. Sedangkan kita tahu Indonesia, masyarakat, dan semuanya Islam saja, agama kita saja itu mengajarkan untuk nggak pilih-pilih, nggak mengasingkan satu sama yang lain, apalagi ini teman-teman disabilitas atau keluarga disabilitas. Bagaimanapun bentuk dukungannya itu sangat berarti.
dan caranya adalah mengajak komunikasi. Yaitu tadi salah satunya dikenalkan kepada tamunya, kemudian layaknya orang secara umum ya kita diajak untuk bersosialisasi, misalnya kita diajari untuk makan yang benar tuh bagaimana, kemudian misalnya kita mau bantu disabilitas ini agar mandiri, contoh misalnya nyapu, misalnya nyuci piring itu bagaimana, karena banyak loh di cerita pengalaman teman-teman saya ya, mau nyuci piring saja malah dilarang, nggak boleh, nanti kalau piringnya pecah, nanti kalau luka lah segala macam, padahal itu justru yang salah. Yang bagus untuk memperlakukan disabilitas agar bisa berjuang, bisa memberikan kontribusi, bisa mandiri adalah diberikan kesempatan, diberikan ruang. Jadi fix bagaimana cara memperlakukan disabilitas atau keluarga disabilitas. Satu tadi ya, ketika ada tamu jangan dibiarkan untuk di dalam kamar atau nggak dikenalkan. Yang kedua, kita nggak malu untuk mengajak keluar. Layaknya orang secara umum, teman-teman disabilitas itu juga butuh yang namanya merasakan suasana baru. Maksudnya di luar adalah misalnya teman-teman ada event jalan-jalan, misalnya ke taman atau ke tempat yang di luar rumah, ke masjid, kemana ajak gitu. Jangan dibiarkan, apalagi dicuekin ya. Ini nanti pada akhirnya dia nggak akan percaya diri untuk melakukan uh, apa namanya kemandirian dan bersosialisasi ke masyarakat. Tentu tahapannya adalah kita harus kuatkan. Cara menguatkannya bukan hanya teori, bukan hanya diceramai aja diomongin, kamu harus kuat. Enggak gitu, tapi adalah dengan cara-cara teknis, dengan cara-cara tindakan langsung. 2 poin ya, jadi satu adalah enggak dikurung, kedua adalah diajak untuk keluar rumah, artinya ya tadi kalau ada kegiatan-kegiatan keluar. Nah, acara keluarga nih yang ketiga, acara keluarga harusnya dilibatkan. Dilibatkan itu bagaimana? Ya tadi, misalnya ada acara syukuran gitu ya, syukuran kebetulan mengadakan pertemuan keluarga besar gitu, ada acara makan-makan. Nah, ini harus diajak makan, keluar, diajak ngobrol, ditanya kabarnya dan lain sebagainya. Dan kalau mau ngasih makanan itu jangan hanya di kode aja, artinya di kode tuh saya sendiri pernah yang ngalami tuh orang ngasih makanan tuh gini, mas silakan dimakan. Nah, tapi nggak ditaruh di depan saya, nggak disentuhkan ke tangan, misalnya gini seharusnya nih orang ngasih makanan atau ngasih minuman ya, mas makan, ini hanya ditaruh, itu salah, seharusnya diarahkan ke tangannya. Nah gini, mas silakan diminum, sebagai disabilitas tunanetra ini caranya seperti itu. Ini khusus ya, spesifik ya tunanetra, tapi kalau disabilitas yang lain yang memang mereka masih bisa melihat ya dilakukan komunikasi dengan biasa, karena kekurangan saya adalah nggak bisa melihat, jadi dikategorikan kalau sama tunanetra adalah kalau mau ngasih makanan di event-event, di pertemuan harusnya apapun posisinya, mau ketemu, mau ngobrol bareng berdua, mau ada acara rame-rame, ya kalau mau ngasih makanan disentuhkan ke tangannya. Ya, ini spesifik. 3 poin ya. Satu, memperkenalkan kepada tamunya ketika ada orang yang bertamu bahwa keluarga kita ini ada salah satu yang disabilitas. Yang kedua adalah mengajak event keluar rumah. Misalnya ada kegiatan-kegiatan keluar rumah tadi ya, contoh misalnya di taman itu silakan diajak, dilibatkan supaya merasakan suasana baru dan nggak merasa sendiri. Yang ketiga adalah ketika
event-event ada syukuran, libatkanlah keluarga kita disabilitas ini untuk ikut bergabung. Dan jika keluarganya adalah disabilitas netra, tolong diberikan misalnya ada makanan, ada apa, itu disentuhkan kepada tangannya, dikasih langsung ke tangannya. Misalnya minuman ya langsung ditaruh di tangan. Itu ya. 3 poin ini saya rasa kalau teman-teman mau mencermati itu akan memberi penguatan, akan memberi fondasi kepercayaan pada diri kami selaku disabilitas. Akhirnya kita bisa mandiri, kita bisa bersosialisasi dan memberikan kontribusi terbaik. Ingat, kondisi kita disabilitas itu bukan pilihan tapi garis takdir. Jadi harapannya teman-teman masyarakat ini bisa mengerti dan bagaimana memperlakukan disabilitas itu pada porsinya. Disabilitas bukan sebuah kekurangan dalam artian nggak bisa melakukan apa-apa, tapi itu adalah garis takdir yang diberikan dan itu harus dijalani. Waktu kan terus berjalan ya, jadi kalau kita selalu memberikan batasan-batasan selaku keluarga, nggak memberikan ruang, kesempatan kepada orang-orang disabilitas, mau sampai kapan? Ketika mungkin sekarang keluarganya masih sehat, ya kan, masih bisa membantu. Tapi bagaimana kalau sudah nggak ada, sudah meninggal? Maka kasihan kan teman-teman disabilitas. Maka saya berharap dari masih dalam pengharapan ini, teman-teman masyarakat yang sudah terkoneksi di channel saya bisa memperlakukan tunanetra dan secara umum disabilitas dengan porsi yang sesuai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat obrolan ringan ini, dan jika ada kekeliruan dari penyampaian mohon dimaafkan. Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.